ini terdapat sab'atun wa salasuna mau'izah. Ada 37 nasihat. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan komen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, orang tua kita, tetangga kita, guru-guru kita, kerabat kita yang saat ini dalam keadaan sakit, kiranya Allah memberikan kesembuhan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah menyelesaikan bab yang kedua. Hari ini kita masuk bab yang keempat. Kemarin bab yang ketiga, sekarang bab keempat, babur rubai. Bab yang keempat. Fihi sab'atun wa thalathuna mau'izah. Di dalam bab ini terdapat sab'atun wa salasuna mau'izah. Ada 37 nasihat. Samaniyatu akhbarin wal baqi atharun. 8 itu adalah khobar dan sisanya adalah asar. Khobar ini adalah perkataan Nabi Muhammad SAW, wal asar itu adalah perkataan para sahabat atau setelah Nabi Muhammad SAW. Al-maqala al-ula ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya Aba Dzarrin jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Wa khaffifil himla fa innal 'aqabata ka'udun. Wa akhlisil 'amala fa innan naqida basirun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab yang pertama ini diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasul berkata, bersabda kepada li Abi Dzarrin al-Ghifari, kepada Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang namanya adalah wa ismuhu Jundub ibnu Janadah. Apa yang Rasul sampaikan kepada beliau? Ya Aba Dzarrin. Yang pertama, jaddidis safina, perbaharuilah perahumu. Fa innal bahra amikun, karena lautan itu sangatlah dalam. Nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah jaddidis safina fa innal bahra amikun. Jaddada yujaddidu,
jadidun, baru. Jaddada artinya perbaharuilah. As-safinata, perahu, karena lautan itu sangatlah dalam. Apa yang dimaksud dengan perahu di sini? Ahsin an-niyah, perbaiki niat. Maksud daripada perbaharuilah sampanmu, kapalmu itu ibarat saja. Yang sebenarnya adalah jaddidin niyah. Ahsin an-niyah, perbaiki niat kita. Karena kehidupan ini diibaratkan seperti kita itu belayar di tengah lautan. Sebelum berangkat, kita cek dulu kapal kita itu bocor apa tidak. Kalau dia bocor, ditampal dulu. Karena ibarat kita ibadah ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, kunci utamanya adalah niat. Jangan sampai kita beribadah salah niat. Apalagi kami yang ustadz-ustadz ini jangan sampai salah niat. Apa salah niat? Kelihatannya seperti ibadah, tapi nanti hasilnya bukan ibadah. Takut nanti niatnya materi. Ini sangat-sangat luar biasa sekali tantangannya. Seperti orang berjalan di atas duri. Berjalan di atas duri, nak ngilak, tidak kena duri itu susah. Apapun yang kita kerjakan, yang kelihatannya ibadah, mulai kita ngaji, ceramah, dan lain sebagainya. Tapi kita yakin bahwa, silakan kita perbaiki niat kita, bahwa ini adalah tugas kita. Menyampaikan ceramah, kalau diminta ngaji, baca Quran, ngaji. Masalah orang itu nak ngasih kita urusan dia. Yang penting niat kita dari awal kita berangkat, bukan amplop, bukan duit. Tapi man kita lah pasang niat, aku dipanggil ceramah, ini duit. Langitung kita ngayal, duit banyak, besar. Ini amplopnya kaki 2 juta ini. Pas itu tidak dinjuk uang, atau dinjuk uang 100, sakit hati. Ini kasus, Pak. Ini cerita, ada seorang ustadz disuruh ngisi ceramah jauh di dusun. Kebetulan ketika beberapa hari, 3 hari sebelum datang waktunya, berhalangan hadir. Jadi nelponlah kawannya, cari kawan ustadz yang lain. Nah ternyata ustadz ini lebih jauh lagi. Dia harus kendaraan dewek belum kati, mobil belum ada. Jadi kalau nak ceramah ke dusun itu, dia harus nginap dulu, mampir dulu ke Linggau, nginap dulu ke hotel, kemudian besoknya baru pagi-pagi berangkat lagi ke dusun itu, karena perjalanannya dari Linggau makan waktu 3 jam. Nah ustadz inilah ngomong, aku siap ngisi ceramah itu, tapi tolong dipikir, aku berangkat ke sana udah pacak pagi-pagi. Peginya besok ceramah, hari inilah berangkat. Nginapnya di hotel. Dari rumah ke hotel, nyetar mobil. Nah, terbayanglah itu duitnya tuh kan. Sudah itu dari hotel baru berangkat, nyewa mobil lagi. Maka disampailah kepada Tuan Hajat, bahwa ustadz itu bisa dia ceramah, yang penggantinya itu. Tapi dia nyampaikan, bahwa dia ke sini itu nginap di hotel. Dari rumah ke hotel nyewa mobil. Sudah itu besoknya lagi dari hotel pergi ke sana nyewa mobil lagi. Akhirnya kata tuan rumah, tidak usah lama kayak ustadz itu. Carilah ustadz lain baiklah. Akhirnya dicarilah ustadz yang ketiga. Ceramah, tidak kati tanya-tanya, tidak langsung berangkat lah. Bapak Ibu jamaah sekalian, nanti ustadz yang ketiga ini terkejut muka amplopnya. Bukan 1 juta, bukan 2 juta, 5 juta dinjuknya. Ternyata ibu ini bukan sekedar manggil Ustadz Lubuk Linggau. Yang pernah dia panggil Ustadz Jakarta.
almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari, Mama Dede yang galak dipanggilnya kalau dia sedekah. Memang orang berduit nih yang di daerah itu tuh. Jadi kalau dia manggil Ustadz itu bukan 1 juta 2 juta dia ngamplopnya. Minimal 3 juta. Kalau Ustadz lokal 5 juta 3 juta. Ustadz Jakarta 15 juta 20 juta. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini maksudnya bagaimana kita memperbaiki niat kita, apalagi urusan dakwah, urusan ibadah kita, biarlah orang saja yang memikirkannya. Kita tidak perlu pasang niat bahwa ini adalah pekerjaan saya. Salat kita begitu juga, Pak. Kalau kita niat kita nak dipuji orang, salat datang ke masjid ini, ya, kaki dak kati yang muji kita sakit hati. Aku ini rasanya lah sebulan ini lah rajin yang ke masjid. Hati si kok lung kati yang muji aku nih. Sakit hati gitu, dak ikhlas. Kalau kita datang ke masjid, niat kita minta dilihat orang, dak kati yang ngingok kita. Orang dak peduli dengan kita. Orang kita berhenti ke masjid. Aku lah 3 bulan nih ke masjid, dak kati yang muji aku, dak kati ngingok aku, dak kati berhenti. Atau sedekah cak itu juga, wakaf ke masjid, nyumbang ke masjid, dak kati yang muji, dak kati yang lihat kita, akhirnya kita dak lagi berhenti untuk melakukan ibadah. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Bapak Ibu jamaah sekalian, maka kita perbaharui niat kita bahwa bagaimana kita mengolah niat kita itu, salat kita, sedekah kita, puasa kita, menolong orang kita niatkan lillahi ta'ala. Nanti masalah itu mengikut dewe. Allah sudah mengaturnya, orang juga sudah mengaturkannya, ya, apa yang baik dan layaknya untuk kita. Dan Allah tidak tidur atas semua yang kita kerjakan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena gambaran hidup di dunia ini seperti lautan yang dalam, ya. Banyak sekali rintangan, hambatan. Kadang kita yang sudah tulus saja, ya, ocehan orang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Kita itulah bagus, ibadahnya lah bagus. Kalau nulung nian, tidak semua orang positif menilai kita. Ada juga yang negatif menilai kita. Itu sah-sah saja. Itulah namanya kehidupan. Karena digambarkan seperti lautan. Lalu yang kedua, nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar yang kedua, wa khuzizada kamilan fa innas safara ba'idun. Nasihat Rasul yang kedua, khuzizada, ambillah bekal kamilan, sempurna. Salat kita sesempurna mungkin, dari wudunya, kemudian rukun salatnya. Kalau kita sholat jangan maghribnya baik. Kalau lah sudah maghrib, datang isya sholat isya, datang subuh kaki sholat subuh, datangnya zuhur kita sholat zuhur, datangnya asar kita sholat asar. Jangan kita milihnya maghrib sama subuh baik, atau milihnya zuhur dengan maghrib saja. Ya. Jadi semuanya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan, sempurna, jangan tanggung-tanggung. Kalau ibadah jangan sholatnya baik, galau-galaunya puasanya juga. Sudah yang pertama langkah kita, perbaiki niat kita bahwa apapun yang kita kerjakan itu hanya satu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah rizki dan lain sebagainya, kita yakin bahwa Allah tidak tidur dan orang juga tidak mungkin lalai dengan itu, pasti tahu. Kalau orang sudah ngajak kita, dia lah mikirkan untuk kita. Jadi yang penting kita yang beribadah, kalau ustadz dia yang ngisi ceramah atau ngisi ngaji, tuliskan baik bahwa ini adalah memang sudah tugas saya. Karena kalau sudah demikian, insya Allah niat kita tulus, tidak banyak berharap
daripada manusia karena kita sudah meluruskan niat kita. Lalu yang kedua, wa khuziz zada kamilan fa inna safara ba'idun. Kata Rasul yang kedua, ambillah bekal sesempurna mungkin karena perjalanan menuju akhirat itu sangatlah jauh. Ya. Maka kita bekalnya perlu banyak. Kita nak balik ke dusun baik, persiapan kita luar biasa. Kalau pakai mobil, mobilnya nak dicuci dulu. Belum ganti oli, nak ganti oli dulu. Kalau bannya lah gundul, nak diganti baru. Kemudian kalau dia rusak, nak diperbaiki dulu. Kemudian bekal kita bawa minuman, bawa makanan. Duitnya lah kita siap. Oleh-olehnya juga sudah kita siap. Nah, perjalanan menuju akhirat, Bapak Ibu jamaah sekalian, sama seperti itu. Seperti orang berlayar di tengah lautan berbulan-bulan. Dati beras, bawa gula, bawa kopi, bawa lauk pauk, bawa buah. Persiapan supaya tidak kehabisan bekal di tengah jalan. Nah, menuju akhirat ya itu juga. Ketika kita meninggal, masuk ke liang lahat, ya, itu amal perbuatan kita lah selama kita hidup yang akan menjadi pendamping kita, yang akan membela diri kita. Maka jangan sampai kita terlena, ya, larut kita, tidak tahu umur kita lah tua. Tidak terasa umur kita lah 40, lah 50, lah 60. Mari kita cek, kita koreksi bagaimana sholat kita, bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lalai dengan itu, tidak tahu kita lah umur 60, tapi kita belum memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Karena kata Rasul, mengapa harus membawa bekal yang sempurna, yang lengkap, yang banyak? Karena perjalanan menuju akhirat itu sangatlah jauh dan membutuhkan bekal yang banyak. Seperti orang yang berlayar di tengah lautan akan menempuh perjalanan yang jauh, tentunya butuh perbekalan yang banyak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, wa khaffifil himlah fa innal aqobata kausun. Wa khaffifil himlah, bahasa Arabnya khaffafa yukhaffifu. Khafifun ringan, khaffafa ringan, khaffif ringankanlah. Ringankan beban. Jangan banyak ego beban selama kita hidup di pucuk bumi. Apapun gawean kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, jangan mengambil resiko yang membuat kita menjadi banyak tanggungan, banyak beban menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa? Jadi RT, jadi kades, jadi lurah. Ya. Apapun yang kita perbuat diminta pertanggungjawaban. Kita ngambil hak orang, akan diminta pertanggungjawaban terhadap hak orang yang kita ambil. Apalagi misalkan yang harusnya dapat raskin, tapi tidak dapat raskin. Mikirkan isi rumah dulu, padahal lapang. Ya. Kadang-kadang di dusun itu, yang dapat itu yang paket sawitnya 10 paket. Dapat. Yang tidak katik paket sebatang pun tidak dapat. Nah, ini diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harusnya yang berhak duluan yang utama. Di sini ada Pak Lurah, ya. Yang berhak dapat raskin itu siapa? Jangan dah sampai dia tidak dapat. Kalau yang lalayaklah dapat galau, baru yang lainnya sah-sah saja. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka nasihat Rasul, wa khaffifil himla, ringankanlah beban, fa innal aqobata kausun. Di sini ringankanlah beban, karena rintangan itu amatlah sulit untuk diatasi. Berat. Ya. Apalagi seorang pejabat, berat nih. Ya. Karena memang sudah modelnya seperti itu, maka sulit. Tapi sedapat mungkin bagaimana jangan sampai kita tidak menyampaikan amanah,
tidak memberikan kepada orang yang memang berhak mendapatkan apa yang harus kita sampaikan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang kita perbuat di atas bumi ini diminta pertanggungjawaban. Dengan istri kita, anak kita, harta kita, pekerjaan kita. Kalau kita mudi itu wong pacak beda tahu. Kita mudi, wong pacak tidak tahu. Tapi tidak ada yang terlepas daripada catatan dan pantauan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah yakin ke sana, insya Allah kita tidak akan berbuat semena-mena, kita sadar diri, kita lebih hati-hati lagi, karena bisa saja orang tidak tahu apa yang kita perbuat, kita bisa saja menzolimi orang, kita bisa saja menipu orang, tapi kita yakin bahwa semua yang kita perbuat itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Belum mati, Pak. Mudi orang tuh, zolim dengan orang, ngambil hak orang, belum lah nunggu mati tuh. Masih hidupnya kita lah terjenguk balasan gambaran yang Allah berikan. Kita bisa melihat si A, si B, si C di lingkungan kita, di dusun kita. Waktu gagah, waktu berkuasa, apa yang dia perbuat, belum mati sudah dituai itu. Mungkin waktu berkuasa dulu apa nak diambil. Hak orang diambil. Apalagi punya dionian. Tapi belum nunggu mati, sudah kelihatan balasan yang Allah berikan. Penyakit, habis-habis. Ujian keluarga, anak bertingkah, dan lain sebagainya. Itu belum matilah nunjuk. Bahwa kalau kata nenek kami itu, punya wong balik ke wong. Jadi kalau kita ngambil harta orang, itu bakal balik ke wong, habis juga. Habis buat berobat, habis buat dihabis anak, dari nol balik ke nol gitu tuh. Tapi kalau kita makan memang hak kita, insya Allah keberkahan. Dan bisa kita lihat orang-orang yang memang mencari keberkahan, tidak mau menzolimi orang, tidak mau menipu orang, hartanya awet. Karena dia tidak pernah mudi orang, tidak pernah zolim dengan orang, bahkan sering bantu orang. Hartanya awet. Kalau dia punya kebun 10 hektar, sekarang masih 10 hektar itulah. Karena anaknya tidak berjual-jual, tidak narkoba, tidak mabuk, tidak maksiat dan lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, wa akhlisil amala fa innan nakida basirun. Kata Rasul, ikhlaskanlah dalam beramal. Wa akhlisil amala, ikhlaslah dalam beramal, fa innan nakida basirun. Karena yang menilai pekerjaan kita, yang menilai ibadah kita itu bukan manusia, tapi Allah yang maha basirun, yang maha melihat, yang maha teliti, yang maha mengetahui semua yang kita kerjakan. Jangankan yang nampak dengan gerakan, yang tersirat di dalam hati kita pun Allah tahu. Maka kita harus memperbaiki akhlis, ikhlaslah kita dalam beribadah, dalam sholat kita ikhlas, dalam puasa kita ikhlas, menolong orang kita ikhlas, apapun yang kita kerjakan ikhlas, karena Al-Quran pun menuntun kita. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka itu tidak diperintahkan, kata Allah, illa liya'budu, kecuali hanya untuk beribadah, mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam beragama, ikhlas dalam sholatnya, ikhlas dalam ibadahnya, ikhlas kalau jadi guru, ikhlas mengajarnya, dan seterusnya. Walaupun gaji kecil, kalau ikhlas, insya Allah rezekinya datang dari tempat lain. Mungkin kita ngajar itu Pak, saya dari kemarin-kemarin ngomong, mungkin gaji guru ngajar honor itu tidak seberapa.
hitungan per jam itu taruh kela 30.000. Jadi kalau seminggu ngajar 10 jam, dapatnya cuma 300.000. Tidak kati apa-apanya. Tapi ketika ikhlas, rizki mungkin tidak datang dari sana. Dari tempat lain Allah mendatangkan rizki kita. Yang penting apapun yang kita kerjakan, ketika hadir ikhlas dalam diri kita, Allah tidak tidur dan orang juga memikirkan apa yang kita perbuat. Barangkali ini saja Bapak Ibu jamaah sekalian, kita simpulkan bahwa nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar yang pertama adalah jaddidis safina, diibaratkan hidup ini diibaratkan seperti kita berlayar di tengah lautan, maka kita harus memperbaiki sampan kita, yang mana sampan kita itu adalah niat kita. Mulai dari apa yang kita kerjakan, mari kita luruskan niat kita, supaya apa yang kita kerjakan akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa khuziz zada kamilan fa inna safara ba'idun. Mari kita ambil bekal selama kita hidup ini sesempurna mungkin, sebanyak mungkin, karena perjalanan kita menuju akhirat itu sangatlah jauh. Karena jauh itu tentunya sangat membutuhkan banyak perbekalan. Lalu yang ketiga, wa khaffifil himla, mari kita ringankan beban selama kita hidup ini, fa innal aqobata kaudun. Karena rintangan dalam kehidupan ini sangat banyak sekali, maka kita harus meringankan beban kita. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain, menipu orang, zalim dan seterusnya. Dan yang ketiga, wa akhlisil amala fa innan naqida basirun. Mari kita berikhlas dalam beramal, karena yang menilai apa yang kita perbuat, jangankan yang nampak oleh mata, yang tersirat di dalam hati kita pun, kita ikhlas atau tidak, bukan karena mulut kita yang atau kita ikhlas, tapi hati kita yang menilai Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja, mudah-mudahan kita semua dengan nasihat ini menasehati pribadi saya sendiri dan kita semua yang hadir di sini, sehingga apa yang kita lakukan benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Jangan sampai kelihatannya kita banyak ibadahnya, tapi hati kita tidak ikhlas, tidak murni, tulus mengharap ridha Allah, tapi karena yang lainnya. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.